Kembali lagi di Ruang Berdikari. Apakah lu orang yang suka nggak enakan sama orang? Selalu mengutamakan keinginan dan kepentingan orang lain, padahal di waktu yang bersamaan lu ada urusan yang belum terselesaikan. Kalau benar begitu, berarti lu adalah seorang people pleaser. Apa itu? Simak video ini sampai tuntas agar kita terhindar dari penyakit people pleaser. Menurut www.halodoc.com, people pleaser adalah perilaku untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Bahkan hingga harus mengorbankan diri sendiri. Hal ini tentu tidak baik untuk kesehatan mental diri sendiri dan bisa menyebabkan banyak dampak buruk baik kepada orang lain dan membuat orang-orang di sekitar senang sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Namun beberapa orang cenderung menjadi people pleaser. Artinya mereka selalu ingin menyenangkan orang lain dengan cara yang berlebihan, bahkan dengan cara yang tidak seharusnya, seperti mandi lumpur, makan kotoran, dan lain-lain. Hal itu tentu bisa berdampak buruk bagi diri sendiri, karena lu cenderung bersikap demi kepentingan orang lain, dan orang lain bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengontrol lu. Akhirnya lu nggak bisa melakukan sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat atas diri lu sendiri. Berikut ini ciri-ciri people pleaser. 1. Merasa sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain. Contoh kasus nih, misalnya lu ada tugas kuliah atau tugas kerjaan yang belum selesai. Tapi di waktu yang bersamaan, temen lu ngajak healing ke Bali, ya kan? Karena ini temen lu dan merasa dialah satu-satunya temen lu yang ada di dunia ini gitu ya. Lu malah nggak ikut ke Bali dan jadi merasa nggak punya temen dan manusia paling sunyi sealam dunia. Maka lu rela meninggalkan kewajiban lu, rela meninggalkan tanggung jawab lu hanya untuk menyenangkan satu orang. 2. Takut menyatakan sikap secara tegas. Contoh kasus nih, misal teman-teman lu lagi mabok, tapi lu tetap minum dengan alasan menghargailah atau gak enak lah udah dibeli gitu kan. Padahal di waktu yang bersamaan, lu tahu mabok tuh buang-buang tenaga dan waktu. Lu kayak orang gila, muntah-muntah, bengong, tatapan kosong. Kalau yang rusuh, semua diajak berantem. Ampun dah. 3. Mengubah kepribadian demi menyenangkan orang lain. Contoh kasus lagi nih. Misal, sebenarnya lu pendiam dan bukan kepribadian yang ekstrovert lah. Tapi supaya lu dibilang asik, supaya orang di sekitar lu menerima lu langsung jadi orang yang rame, ngomong mulu. Padahal setelah tongkrongan bubar, lu capek, tatapan kosong, merenung berjam-jam gitu. Nah ini solusinya. Solusi menurut riset Berdikarism Institute gitu ya, yang udah riset itu gitu. Cara ampuh agar tidak menjadi orang people pleaser adalah 1. Don't give a fuck. Sebenarnya kita bukan takut untuk menolak ajakan orang ketika kita sedang sibuk. Hanya aja kita takut respon yang diutarakan orang lain. Takut gak punya temen nih. Takut ini nih dimusuhin nih. Padahal biasa aja gitu kan. Terlalu stuck dalam pernyataan-pernyataan yang berkecamuk dalam pikiran. Cobalah mulai ucapkan di hati. Mau respon lu marah kayak mau respon lu kayang kayak, ya don't give a fuck lah anjing. Terus biasakan lama-lama lu bakal berhasil sembuh dari penyakit people pleaser. Yang kedua, skala prioritas. Ketika lu udah berani untuk bilang tidak dan sudah don't give a fuck gitu ya pada respon orang lain, lu harus bisa mempertimbangkan langkah-langkah atau kegiatan yang lu ambil dengan timbangan skala prioritas. Apa itu timbangan skala prioritas? Penting mendesak, penting gak mendesak, gak penting mendesak, gak penting gak mendesak. Contoh nih ya. Lu udah 10 tahun di kampus dan kalau tahun ini lu gak sidang skripsi, otomatis lu akan dikeluarkan dari kampus. Kecuali kalau rambut lu gondrong, pasti diangkat jadi filsuf itu. Maka pertimbangkanlah skala prioritas lu gitu. Penting mendesak adalah yang menyusun skripsi. Sikap yang diambil, segera bereskan skripsi. Penting nggak mendesak, buat CV lamaran kerja itu penting. Tapi masih ada hal yang lebih penting lagi. Karena beresin dulu tuh kuliah, baru bisa buat CV gitu. Dan kalau mau buat CV kan ketahuan juga jurusan sama IPK-nya kan di situ dicantumin di CV. Nggak penting dan mendesak adalah misal nih temen lu ngajak mabok mulu. Akhirnya jangankan beres skripsi, tuh laptop kena muntah yang ada. Kenapa? Karena sikap yang diambil haruslah meninggalkan hal tersebut. Yang terakhir, nggak penting dan nggak mendesak adalah keinginan mau liburan misalnya dengan alasan healing. Healing untuk apa? Sedangkan lo aja belum ngapa-ngapain, nggak ada sesuatu yang harus di-refresh dan tidak ada sesuatu yang mendesak. Soalnya yang mau pindah
cuman ibu kota, kalau Bali nggak kemana-mana gitu. Jadi beresin dulu aja. Sekian ya, semoga bermanfaat dan kita sembuh dari penyakit people pleaser, sehingga dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita, mengutamakan skala prioritas dalam hidup kita. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Stay on your activity, stay on your purpose, and see you next video.